Dengeran ya? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemarin itu urudul faqat ayadul muridin rubama wajadta minal mazidi bil faqati ma la tajiduhu fi shaumi was sholati. Jadi datangnya masalah kan, kalau faqatuka zatiyatun, kalau di kaidah yang terdahulu itu jadi apa, sangat lemah, tidak punya daya upaya, sangat butuh ke Allah, itu aslinya kita gitu. Makanya bahasa faqatuka zatiyatun, aslinya kita itu fakot gitu. Makanya kenapa orang dikasih sakit, dikasih masalah, itu sebenarnya ngingetin dia katanya bahwa aslinya dia teh lemah, enggak, ialah haula wala quwata, enggak ada daya upaya. Jadi kalau buat orang-orang tertentu, ketika dikasih kepakotan nama Allah, dia dikasih belangsak, masalah, dikasih sakit, itu kata mereka itu lebaran, hari raya, seneng. Jadi kalau dapat masalah itu mereka mah seneng. Kenapa? Karena di dalam masalah itu terkadang ketemu perkara yang kita kagak temuin di dalam sholat, puasa. Lezatnya, bisa jadi lezatnya ibadah, nikmatnya nyebut ya Allah, aduh ya Allah. Bisa jadi sadar, iya ya ternyata kita itu segini lemahnya. Kita mah kan orang makan dari pagi sampai sore kayak lemes, ya segitu ngaku gagah. Orang makan dia lemes, kurang tidur nguyung. Ya segitunya ngaku gagah. Ya pernah asalnya kita mah apa, asalnya aja kita tahu udah dari setetes mani hina gitu. Kalau asalnya lagi kan dari Nabi Adam mah dari tanah diinjak-injak. Segitu kita sadar awalnya kita hina, ya pas sudah gede mah kita kadang-kadang merasa mulia, kayak punya kedudukan. Padahal mah kan kayak ilmu, pangkat, harta itu mah apa, tempelan. Tapi kadang-kadang kita lupa gara-gara itu, Pak. Makanya pas ngerasa hebat buru-buru sama Tuhan itu apa? Langsung sebin lagi, wah repot. 3 hari lagi ngaku Tuhan lo, langsung sebin lu. Itu bahaya. Kayaknya yang lain mau orang bisa aja kayak kita gitu. Padahal mah kita gitu bisa deh, bukan ku kita kan. Wow. Nah, karena asalnya kita mah pakot. Makanya kalau bahasa kemarin itu
Kalau pengen dapat anugerah dari Allah, apa namanya, terapin sifat itu tuh, sifat takut itu tempelin ke kita. Hina, bodoh, terus apa lagi, lemah, nggak punya daya upaya, tempelin. Tapi kan susah ya, kita kalau lagi sehat mah merasa lemah teh susah ya. Kita kalau sakit baru sehatnya butuh Allah. Kayaknya kalau lagi sehat mah kayak sehat itu bukan dari Allah gitu, sakitnya doang dari Allah. Lagi diuji apa penyakitnya, lagi diuji sama masalah ya. Padahal mah nikmat sehat itu ke ujian semua apa? Karena apa? Nah, innama shodaqatu lil fuqara wal masakin. Sedekah itu dikasihnya buat orang fakir miskin. Belonjor aja Pak, kalau pegel mah senderan itu belonjorin ke sana no. Belonjor itu belakang Pak Idris tuh ya, belonjor beri nyipas ya. Udah yang enak aja duduk mah. Jadi kalau kita sedekah itu ngasihnya ke orang yang lemah apa orang kuat? Ada orang lemah sok kuat, kita ngasihnya di awam. Jadi yang berhak dapat sedekah itu fakir miskin. Nah fakir itu kan, kalau fakir orang pikir, fakir itu nggak punya harta, nggak punya kerjaan, fakir. Kalau miskin, kerjaan punya, harta bisa jadi punya, tetapi orang cukupin. Makanya yang dapat zakat itu fakir miskin. Jadi 8 kan yang berhak zakat ya, fakir miskin apa, gorimin, ibnu sabil, jihad fisabilillah, terus apa lagi, mu'alaf, amil, satu lagi siapa, musafir. Musafir teh ibnu sabil teh ya. Pokoknya 8 lah. Ustaz ora ada. Ya ayo ora. Itu kok didebatin tiap tahun itu mah. Di grup-grup ustaz ya, ustaz haram menerima zakat. Iyalah haram, ustaz mah enggak ada. Paling ustaz mah kenapa dapat? Kalau yang ada pendapat ulama yang rada nyeleneh cenah. Dah itu ge sabilillah. Terkata ulama lain yang disebut sabilillah mah perang. Ngangkat senjata merang-merang kafir itu sabilillah. Dah kalau ustaz mah bukan kiai. Ada yang bilang itu ge sabilillah. Akhirnya ulama fikih itu berdebat lagi. Boleh nggak zakat buat masjid? Buat madrasah? Kalau ulama yang satu nggak boleh, zakat mah buat orang. Coba 8 itu orang semua, nggak boleh. Ntar ada lagi ulama bilang boleh, itu termasuk makmurin agama, itu sabilillah ya. Jadi kalau fikih memang musingin, nggak kelar-kelar ya. Ustaz dapat kalau yang satu dalilnya sabilillah, itu kan sabilillah. Nah kalau mau aman, Ustaz dapat bukan sabilillah, berdebat kalau ini mah udah aja fakir sih, fakir miskin, tak kerjaan kagak Ustaz mah. Tapi kalau lagi dapat zakat dari masjid, kata saya besok tulisnya jangan sabilillah kecakepan, tulis aja fakir miskin. Kata yang antri, agak sanggup tapi nulisnya. Bagus. Nah aslinya bukan sabilillah nih, fakir miskin. Makanya kayak yang ngatur zakat, dapat zakat bukan sebagai amilin kan? Dia emang nggak ngikut ngatur zakat, dia memang berhak dapat zakat. Ini lagi bantuin zakat, ya kayak di masjid tuh, yang bantuin nakar bagi-bagi kan pada dapat tuh. Dan bukan sebagai amil, lu mah nggak ngikut ge, dapat zakat. Jadi kalau orang merasa sadar dia hina, lemah, nggak punya daya upaya, nah baru di situ pantas kalau Allah ngasih pertolongan gitu. Wah, gue pasti bisa. Coba dah.
bisa. Makanya orang Islam kan ya, Nabi ajarannya sederhana. Bismillahirrahmanirrahim kan ngapain? Ayo Bismillah. Mau bangun masjid, Bismillah. Itu kan kenapa? Ngajak-ngajak Allah. Karena sadar kita lemah, kita ngajak Allah. Nah berarti orang baca Bismillah itu pertama dia sadar lemah. Sekarang kalaupun dia jadi kuat, karena ngajak Allah. Itu filosofi Bismillah teh katanya. Sebab kan percuma kita merasa mulia, percuma. Kalau ternyata hina, rasa mulia itu percuma. Merasa mampu, lah kalau ternyata nggak mampu, perasaan itu percuma. Merasa bisa, lah kalau ternyata orang bisa, rasa bisa itu percuma. Lah mendingan kita sadar nggak punya daya upaya, tapi Allah kasih bisa. Mendingan kita sadar kita itu aslinya hina, lemah, tapi Allah kasih mulia. Gitu. Imam Ghazali makan gedeg bener itu. Yang nyata bodoh itu orang yang merasa mulia di sisi Allah, itu pasti orang bodoh. Kenapa? Lah, kapan dia tahu kalau dia mulia di sisi Allah? Tahunya dari mana dia? Sedangkan awal orang tahu dia mulia enggaknya di sisi Allah, sekarat, mati. Baru tahu kedudukan dia. Itu dicabut malaikatnya, dibetot, apa ngalir seperti air. Kan kalau yang ruh orang soleh mah umpamanya ruhnya disuruh keluar dari tubuh, ngalir seperti air. Itu gambaran saking gampangnya keluar. Ada yang karena di ogah, karena tahu dosanya apa, kan kerasanya di situ, takut matinya tuh. Dilihatinnya malah neraka, siksa kubur, ogah. Nah di situ udah ketahuan kita nanti, awal di situ aja udah ketahuan apa posisi kita. Gitu. Walaupun sebelum mati dia nanti ada ciri-cirinya. Gitu. Tapi yang susah gitu ya, makanya kita memang kudunya dikasih masalah baik biar sadar apa kita itu lemah. Tapi kalau orang itu udah sadar lemah tanpa dikasih masalah, kayaknya udah nggak perlu Tuhan ngasih itu, udah gelember aja, enjoy aja udah itu. Kenapa dikasih begitu? Ya karena kita mah sering lupanya, sering lupanya. Ngapa nih? Itu kayak gitu. Sering lupanya. Baik kalau bahasa ulama itu tahakkuk bizulika ya mudduka biizhi. Tahakkuk itu apa sih ya kalau Ustaz Mita yang bisa kalau bahasanya? Tahakkuk itu gambaran kayak kalau kamu bawahan, tunjukin kamu itu bawahan gitu loh. Kalau kamu anak buah, jangan laga bos. Gimana sikap baiknya jadi anak buah, kan gitu. Nah kalau kamu hina, ya tunjukin pantasnya orang hina gimana, gitu. Orang lemah bagaimana. Nah, kaidah selanjutnya ini kata Ibnu Atha, rubbama ruzikol karomata malam takmul lahul istiqomatu. Terkadang dikasih rejeki karomah orang yang istiqomahnya belum sempurna. Jadi orang istiqomahnya belum sempurna, tapi Allah kasih karomah kadang-kadang. Padahal dia orang istiqomah. Jadi ketika orang dikasih istiqomah bukan karomah, bukan berarti dia udah nyampe ke Allah, belum tentu gitu. Jadi apa itu karomah? Asalnya karomah kan dari kata mulia. Jadi karena dia mulia di sisi Allah, akhirnya bisa melakukan perkara yang enggak umum. Kolang kaling lah ditunjuk jadi emas, jalan di atas air gitu. Atau apa? Pas pada lapar buka songkonya nasi
banyak itu karomah. Jadi perkara-perkara khorik atau pas orang punya duit ada yang minta-minta diambil duit, nah itu karomah. Nah kadang-kadang ada orang yang dikasih begitu padahal dia belum istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu kembalinya kepada dua, kalau kata saya Imam apa ini, ya Allah, Imam Syarqawi, dan saya baca di kitab lain juga sama. Kapan orang disebut istiqomah? Kalau dia kembali kedua ini. Yang pertama, sihatul iman billah, imannya benar ke Allah. Jadi udah gak ada keraguan. Ya kan sering kita bahas itu. Kita itu kalau ditanya siapa Tuhanmu? Allah. Tuhan itu bahasa Arabnya Robbun. Apa itu Robbun? Robbun itu yang ngurus. Makanya kan di sekolah tarbiyah, didik, ngatur, ngurus. Nah, ketika dia bilang Robbun Allah, Tuhan kami adalah Allah. Robbana atina fid dunya, wahai Tuhan kami. Siapa itu Tuhan? Nah, berarti dia nerima Allah itu pencipta dia, ngatur hidup dia, ngasih rezeki, ngasih sakit, ngasih sehat, ngasih segala rupa. Robbun. Jadi yang pertama dia itu sehat iman dulu. Lah kalau sehat iman, hidupnya ngandelinnya ke Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tahu, Allah Maha Mencipta. Yang kedua, ngikutin ajaran Nabi lahir batin, zohiron wa batinan. Nah kalau orang imannya udah bagus, terus ngikutin sunnah Nabi, mayeng, berusaha begini, imannya dijaga sampai mati, dikuat-kuat iman teh. Yang kedua, ngikutin ajaran agama, apa sunnah-sunnah Nabi lah, sholatnya, apa yang ngaji diamalin gitu, entah puasanya, entah akhlak-akhlak Nabi. Nah kalau orang bisa ngerjain dua ini, maka dia disebutnya istiqomah gitu. Jadi istiqomah arti luas. Ntar ada lagi ulama, apa itu istiqomah? Kalau di Quran itu innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang yang mengucap Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian dia istiqomah. Artinya Tuhan kami Allah, dia istiqomah terus sampai dia mati bawa iman, husnul khotimah. Karena kan orang mati ntar ada dua, ada yang bawa iman, ada yang imannya lepas. Nah yang dimaksud istiqomah ada lagi, ulama nafsirin dimaksud di ayat itu mati bawa iman Islam, istiqomah. Nah kalau istiqomah ini iman bener, iman ke Allahnya ama ngikutin sunnah-sunnah Nabi. Ada lagi nanti istiqomah yang dalam arti continue. Begini, tiap malam Jumat baca ratib, tiap malam Jumat baca Yasin, rutin tiap malam Jumat baca Yasin. Kita nyebutnya apa? Istiqomah. Dia mah istiqomah, tiap pagi baca Yasin, udah berapa puluh tahun gitu. Nah, itu istiqomah dalam arti continue. Sebenarnya itu lebih tepatnya mudawamah, dawam aslinya. Pasnya itu bukan istiqomah kalau itu, dawam. Kalau istiqomah itu berdiri jejak lurus, ngikutin Nabi, iman ke Allah, ngikutin Nabi. Nah, ini istiqomah panjang. Makanya yang dimaksud sesungguhnya istiqomah itu lebih abdul daripada 1000 karomah. Nah istiqomah yang ini nih, imannya bener, ke Allahnya bener, ama ngikutin sunnah Nabi. Nah, ini yang berat mah itu istiqomah. Innal istiqomata abdulu min alfi karomah, kan ada bahasa itu. Sesungguhnya istiqomah itu lebih baik dibandingkan 1000 karomah. Nah ini istiqomah ini, iman ke Allahnya bener, udah bisa aja tuh orang dosa minta ampun ke Allah, ada apa-apa doa ke Allah, sholat nyembah Allah,
imannya ternyata ke Allahnya masalah, yakin ke Allahnya kurang. Nah ini penyakit orang sekarang itu umumnya itu gini. Makanya kata Nabi nanti Islam itu banyak tapi seperti buih di laut. Makanya kalau bahasa di surat Waqiah maka qalilun minal kasirin, qalilun minal kasirin gitu kan. Orang-orang beruntung itu sedikit di akhir zaman. Apa Islam itu sedikit? Banyak. Tapi qalilun minal akhirin, dikit yang selamat mah. Jadi itu istiqomah. Makanya orang-orang yang ibadah ke Allah, yang pengen ke Allah, jangan peduliin, jangan dikepengenin punya karomah. Perhatiin aja iman ke Allah kita udah bener apa belum. Kan kalau Nabi aja bilangnya zadidu imanakum, perbaruilah iman kalian. Ada sahabat nanya, kaifa nuzaddidu imanana, bagaimana ya Rasul cara kami memperbarui iman kami? Aksiru min dzikri la ilaha illallah, banyakin min qauli la ilaha illallah, ucap la ilaha illallah. Nah, antara ada la ilaha illallah secara zahir yang ucap, secara batin ya peresapan makna. Kita mau tahu yang mana. Zikir la ilaha illallah malas gitu, dikit gitu. Tapi mati pengennya bawa iman. Mati pengennya bisa ngucap la ilaha, la hidup, lagi hidupnya berat ngucap la ilaha illallah. Aduh. Itu sama juga apa ya? Itu pengen. Kan kalau dalam ilmu tasawuf deh, kalau berharap dibarengin dengan amal itu namanya berharap. Pengen masuk surga, dia rajin sholat, sedekah, zikir, ibadah. Ah itu pengen masuk surga disebutnya berharap masuk surga, pantas. Jadi kalau nungguin tanggal 5 gajian, dia kerja, itu berharap gajian, ngarep. Orang kerja pengen punya gaji, itu ngarep apa mimpi? Nah itu sama kayak orang pengen masuk surga, tapi orang amal. Boleh bener, sama ya kan katanya sama-sama masa depan, berharap sama, cuman yang ini mah berharap, yang ini mah ngimpi. Nah, ya sama kayak zikir-zikir tadi, zikir, wirid, kan perubahan itu dari dalam, bukan dari luar. Jadi apa? Kitanya dulu rapiin. Jadi kalau umpamanya saya ngomong, yang dengar susah paham. Saya ngomong, yang dengar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Saya ngomong kayak nabrak batu, nyerap di ora, mental. Ah itu berarti yang masalah kan di saya. Hati sayanya ke Allah apa enggak? Dan niat saya ini Allah bukan. Nah itu yang jadi masalah mah gitu. Jadi kita kepengen banyak, gede, pengen anu, kita hubungan ke Allahnya ora, ke Allahannya enggak. Nanti kalau orang itu dalamnya rapih, sifat-sifat jeleknya berusaha dihilangin, diisi sifat-sifat baik, terus sadar hal-hal tadi itu, lemah, hina, bergantungnya ke Allah, redo sama ketentuan-ketentuan hati dulu. Nah ini nanti akan kelihatan dari apa? Ucapannya, perbuatannya, ngirim nggak isi hatinya. Jadi gambaran hati itu bisa dilihat dari sepak terjang tadi. Ucapan, perbuatan. Bisa aja nipu kan? Oh biar dianggap soleh. Ah saya mah nggak ngarepin apa-apa. Hati mau, jangan jangan. Tetap aja dan nggak bisa. Pada akhirnya yang palsu mah pasti kebongkar. Gitu, capek-capek. Udah aja kita memang hina,
emang jelek belum bisa. Kalau buok ketanggu sama orang ya emang gue belum bisa. Dah lu mau udah bisa ikhlas, gue mau belum gitu. Daripada so ikhlas enggak, saya mengajar lillahi ta'ala. Waduh, sama lurah tali murah diamplopin, kita promotin lurah besok. Itu udah aja, dan memang belum bisa, kita mah ikhlas, berusaha belajar ikhlas. Jangan diaku-aku pengen dianggap zuhud. Wah saya mau gak cinta dunia, saya mah baru sendal hilang, motor hilang sama biasa, besok motornya hilang, ada curhat di medsos itu. Gitu. Jadi ya udah aja. Jadi yang wajib buat orang yang murid menuju ke Allah, tujuannya itu bukan karomah, tapi pengen nyampe kepada Allah. Makanya dalam tasawuf itu disebutnya murid. Murid itu dari kata irodah, kehendak, kepengen. Murid itu orang yang punya kepengen. Kalau ilmu, dia murid, orang yang pengen nimba ilmu. Dah asalnya murid mah, murid itu orang yang pengen nyampe ke Allah, usul. Kapan orang disebut usul ke Allah? Ini definisinya juga macam-macam. Ada yang akhirnya nggak ada yang dia lihat kecuali Allah. Hatinya teh ingatnya ke Allah, be. Ada apa-apa yang diingat Allah. Udah ma'rifatnya main, anunya main, usul. Dan tujuan ibadah mah itu. Makanya sering saya ngomong, dah ilmu mah sebenarnya bukan tujuan. Cuman nyari ilmu mah mulia. Beda sama harta kan. Kalau harta mah nggak mulia. Jadi orang nyari harta, kenapa mulia? Kalau tujuannya mulia. Kalau ilmu mah, mau tujuannya apapun, ilmunya tetap mulia. Jadi dia tetap emas gitu. Kalau harta, nilainya tergantung niat nyarinya. Kalau ilmunya mulia, apalagi kalau tujuannya mulia. Kalau harta nggak mulia. Dia jadi hina kalau tujuannya hina, jadi mulia kalau tujuannya mulia. Ya apa bisa nolong orang, apa jaga harga diri. Saya pengen kerja, emang kenapa? Kan Nabi yang nyuruh, kudu ipah, jaga harga diri. Orang itu kalau nggak kerja itu nggak punya harga diri. Jadi mau ngapain? Sampai dulu inget Komnasan tuh saya kerja ke Priok dulu, lulus pondok, cuman kuat sebulan apa? Datang telat mulu, seminggu masuk 3 hari, 4 hari kejauhan, nginep di mes orang betah, gaji penuh. Tuh, karena waktu itu kelemahan atasannya saudara. Saya pikir gajinya gede, ini udah jarang masuk. Nggak taunya yang lain itu rajin masuk sama, dimusuhin kita. Mang ini, iya udah tuh. Berhentilah. Itu pas lewat kerja kata Komnasan, iya kerja di mana? Priok di koperasi, di Rukindo, pengerukan. Kalau temen mah yang terus kerja itu terus pada naik kapal tuh, pada ke Maroko apa ngikut kapal itu. Kita mau berhenti. Iya kerja. Ngapain nih kerja? Orang biar pinter banget, kalau nganggur kelihatannya geblek. Orang biar geblek kalau kerja kelihatannya pinter. Cakep itu omongan. Itu saya ingat sampai sekarang itu omongan itu. Walaupun sekarang kita nganggur. Tapi kan kalau malam sibuk lah ya. Sibuk banting rame. Makanya kata Abu Yazid Bustami itu, kalau kamu ngelihat orang bisa gelar sejadah sholat di atas air, kamu jangan aneh. Kan ada binatang apa tuh, gua apa yang bisa berdiri di air. Kalau melihat orang bisa hidup dalam air, kamu jangan aneh. Ikan lebih bisa. Kalau melihat ada orang bisa hiber, terbang, kamu jangan aneh. Burung lebih pandai. Kalau tapi anehlah dengan orang yang ngikutin syariat. Yang ngikutin syariat, ya perkara wajib haram, itu aneh lah sama orang itu. Bisa dia yang ngelawan nafsunya itu,
ngerjain perintah dan larangan, jauhin larangan, aneh itu wali. Yang ngomong begitu itu karomahnya banyak, tapi dia nyuruhnya jangan silo sama ini. Karena bisa jadi ada orang yang karomahnya muncul, tapi dia kagak jaga syariat, ya kan? Bisa jadi dia jamaah enggak, sholat, ngaji enggak, umpama, atau ya itu yang disebut majedub kan, itu yang wali-wali nyeleneh umpama. Dan kita kan nggak tahu dia wali apa bukan, dia bukan wali kita mah. Nah, umpamanya pun ada. Nah, yang model begini tujuannya cuman biar ngehormat doang. Iya, orang soleh. Tapi bukan untuk diikutin. Kenapa? Dia nggak bisa diikutin. Ya banyak ada wali gila, potong-potongan wali gila itu, wali-wali majedub. Kan sholat kagak. Ya nyeleneh aja, terhadap mobil orang coret-coret atau apalah. Bisa nggak diikutin gitunya? Nggak bisa. Kalau ngikutin wali begitu, situ jadi pinter orang. PA iya. Jadi ketua orang PA-nya doang. Jadi wali mah nasib. Dari kan kepengen hal-hal begitu tuh percuma. Saya pengen kasab. Saya dengar di sana ada orang yang kalau ngeliat orang itu firasatnya tajam. Terus itu kepengen. Percuma kepengen itu ge. Kenapa? Yahtasu bi rahmatihi mayasa. Hak Allah mau ngasih kelebihan apa ke siapa, bukan Allah itu nurutin kepengen kita. Berarti kepengen itu percuma nggak? Denger kayak Imam Syaroni itu kalau ziarah aja, dia tuh kalau baru datang pulang. Kenapa sih nggak jadi ziarah? Walinya nggak ada. Gitu pergi. Dengar cerita itu kita pengen bisa begitu. Keren nih. Emang buat apaan bisa begitu? Malah enakan kita yang geblek. Ziarah ya udah aja, mau orang peduli mau ada mau orang, udah ziarah mah ibadah, disuruh Nabi ingat mati doain yang dikubur, udah emang kelas buat di sini dah pulang. Ya kita mah kan dengan begitu akhirnya ngayal. Itu. Sedangkan kita pengen bisa begitu, percuma, karena itu mah hak Allah mau ngasih ke siapa, bukan karena kita kepengen. Nah ntar kalau orang udah nggak peduli nama karomah itu, pedulinya sama Allah, biasanya malah cepet dapat yang aneh-aneh. Udah nggak peduli sama gituan, tapi tujuannya biar dapat begitu ya Tuhan, orang kena diakalin supaya ketangguh. Ya dengar cerita wali bisa pengen bisa begitu, udah buat apa? Dari kepengen dia percuma itu. Jadi yang dipedulin mah nyari ridho Allah gitu. Jadi kan orang mah jangankan dapat ridho Allah, nyari kepengen dapat ridho Allah itu dia udah mulia di sisi Allah. Jadi ada hadis itu, kalau Allah udah ridho sama orang, ya itu Allah kan manggil Jibril sini. Gua ridho sama si Fulan, lu cintain dia. Akhirnya Jibril ngumumin di malaikat langit, Allah cinta sama si Fulan, kalian cintalah sama dia semua. Akhirnya tuh penduduk langit cinta ke dia semua. Entar kalau penduduk langit udah cinta sama dia, penduduk bumi disuruh cinta ke dia. Entar kalau Allah gedeg sama orang, ngomong lagi ke Jibril, gua gedeg sama si Fulan. Itu Jibril ngumumin lagi di langit, Allah gedeg sama si Fulan, kalian gedeglah sama dia, gedeg semua. Terus kalau di langit udah pada gedeg sama dia, di bumi pada didorong gedeg ke dia. Nah ntar ada lagi, ternyata hadis satu lagi. Jadi Allah manggil Jibril, tuh lihat si Fulan. Iya jenah, kenapa ya Allah? Itu dia pengen banget dapat ridho gua. Allah udah itu belum, pengen dapat, saksiin dosanya gua ampunin semua. Itu baru kepengen, belum dapat. Makanya kan doakan itu, inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, kami minta kepadamu ridhomu dan surgamu. Kalau orang-orang torekot biasanya pakai yang itu apa? Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Wahai Tuhanku, anta maksudi, engkau adalah pemaksudan saya. Waridoka matlubi, dan ridomu adalah yang kami cari.
Itu kan penekanan ya. Jadi di kaidah ini jelas ya. Sufi yang benar itu sufi yang mengikuti Quran dan Sunnah, mutamassikan mutahakkikon bihima, berpegang teguh benar-benar kepada Quran dan Sunnah, nggak bakal berlawanan ya. Walaupun bisa jadi nampaknya berlawanan, aslinya mah enggak. Jadi makanya kalau baru kita mah ngukur orang itu di syariat aja, dia sholat, dia puasa. Terus ada orang umpamanya, wah dia mah orang sholat ge, orang puasa ge, dia mah di Mekah. Nggak ngerti, udah gua nggak tahu aduh. Pokoknya gua mau hukum yang dohir aja, sholat enggak dia, wah saya mah sholatnya di Mekah, nanan, bodoh. Nah, dia mah kalau mau ngomong begitu tuh emang yang selepel dia, kalau bener. Nah kalau bohong kan, kalau bohong udah kita percaya, jadi sial. Jadi karomah itu bukan patokan orang itu udah istiqomah. Jadi jangan aneh. Kenapa? Kalau kayak orang-orang kayak kita atau orang-orang yang baru masuk ke dunia suluk, kemudian dia ngalamin keanehan-keanehan. Bisa aja ada orang lagi rajin zikir, wirid, malaikat datang, bisa. Atau apa bahasanya, keanehan-keanehan lah, punya keajaiban gitu. Hal itu bisa aja karomah, bisa aja istidraj. Istidraj itu apa? Diambul, tipuan, dikasih kelebihan tapi supaya dia makin sombong. Tapi keanehan tetap. Iya, lama-lama bisa jadi dukun gitu. Beng. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Waghfir ya Allah li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.